Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat di 17 Agustus tahun 1945 dikumandangkan kemerdekaan Indonesia. Itu artinya 75 tahun Indonesia telah merdeka. Dan kenapa saya bilang seperti itu, saudara-saudaraku? Karena saya berada di lokasi di mana kita perperangan pada waktu zaman dulu, di mana Indonesia merebut kemerdekaan. Inilah dia, Jembatan Teluk. Saya bilang tadi di awal bahwa empat ya, tadi sudah saya katakan bahwa Paulo 3-4. Guys, saya sekarang berada di Jembatan Teluk yang sudah saya bilang di awal tadi bahwa di sini adalah lokasi pertempuran antara pasukan Indonesia dengan pasukan Belanda. Dan konstruksi dari jembatan ini sendiri adalah konstruksi yang dibangun oleh Belanda, dan menurut kabarnya adalah bahwa jembatan ini beberapa kali digranat, didinamit oleh kedua belah pihak, tetapi tetap sampai saat ini konstruksi ini tetap berdiri ya, sehingga tidak ada kerusakan. Mari guys, kita akan lihat bagaimana posisi kemerdekaan itu, yuk. Di dalam cerita dulu bahwa pasukan Belanda datang dari arah Skayu dan pasukan Indonesia itu datang dari sebelah sana, dan untuk menghalau laju dari pergerakan supaya pasukan Belanda itu terhambat, rakyat Indonesia itu dengan pasukannya itu meletakkan beberapa barang di sini, seperti gelondongan karet dan beberapa barang, sehingga menghambat proses laju dari pergerakan tersebut. Ini adalah jalan lokasi pada zaman itu sangat sempit ya. Kenapa dibuat sangat sempit? Mungkin oleh konstruksinya untuk menghambat laju lalu lintas, atau mungkin keadaan situasi pada waktu itu sempit ya. Pada tahun 90-an atau sebelum jembatan baru itu dibuat, di sini tuh agak sempit dan tikungan. Jadi kalau misalnya mobil besar mau lewat dari seberang sana harus melihat dulu, yang dari seberang sana harus melihat juga ke sini. Jadi tidak bisa di jembatan Teluk ini karena tidak terlalu besar, tidak terlalu lebar, jadi sehingga harus ngantri dulu dan tidak bisa berpapasan di atas jembatan. Dan ini adalah tikungan yang cukup tajam pada waktu itu guys. Kalau misalnya mobil papasan agak susah, mirip di pagar alam ya, jadi susah. Oke, stay tune. Di Jembatan Teluk ini tidak hanya mengisahkan tentang nilai historis perjuangan Indonesia pada saat melawan penjajahan, tetapi di Jembatan Teluk ini, di bawahnya itu ada Jembatan Musi, masih terdapat rumah-rumah rakyat yang masih bernuansa tradisional, dan kegiatan pun di sungai ini masih berjalan seperti zaman dulu ya, MCK-nya, dan dalam kehidupan keseharian masyarakatnya juga masih seperti biasa ya, menangkap ikan, ada juga ada juga mungkin budidaya atau keramba seperti itu. Nah, dari jembatan 1 yang saya berada ini, akhirnya pada tahun sekitar 2000-an pemerintah mencanangkan dan dibuatlah jembatan baru yang sebelah sana, dan kita nanti guys akan berada di lokasi sana. Bisa kita lihat guys bahwa kehidupan denyut nadi, kehidupan masyarakat di sekitar desa ini, di Desa Teluk ini, ada berbagai macam aktivitas ya. Ada seperti mencuci, ada juga MCK ya, ada juga kegiatan sungai seperti menjala, menangkap ikan, dan kegiatan lainnya ya. Dan masih asri sekali ya. Dan dilihat guys, ada ciri khas dari daerah rawa-rawa, tumbuh itu pohon ngas.
Kompolnas itu masih berdiri ini dengan tegaknya ya. Nah guys, bila tadi kita berada di atas jembatan Teluk, sekarang kita berada di bawahnya. Lihat betapa kokohnya jembatan Teluk menjadi saksi dari sebuah perjuangan dan merupakan saksi dari tangguhnya rakyat Indonesia. Bisa lihat konstruksi betonnya sangat kuat. Ayo guys, kita turun ke bawah. Kita melihat, kita betul-betul melihat air. Kita betul-betul melihat ini adalah Sungai Batalke atau disebut juga Batanghari Leko. Dan di sini guys kita akan melihat ada sebuah tempat pemandian warga ya. Dan bisa kita lihat lebih dekat lagi dengan jembatannya. Dadah. Dan kita akan menuju ke jembatan satunya lagi yang dibuat oleh pemerintah karena lebih lebar dan lebih luas lagi. Dan jembatan ini untuk kegiatan sehari-hari masih dipergunakan. Tapi kalau untuk lalu lintas transportasi sudah menggunakan jembatan baru yang ada di seberang sana. Oke guys, stay tune. Seperti yang saya bilang tadi bahwa dari jembatan satu sana yang konstruksi jembatan lama, sekarang saya berada di jembatan yang baru dan dengan nuansa merah putih sesuai dengan kita tema bahwa dalam 75 tahun kita merayakan kemerdekaan merah putih. Di sini jembatan baru dan di sana adalah bukti sejarah perjuangan besar bangsa Indonesia. 75 tahun Indonesia merdeka. Nah guys, sekarang kita akan menuju ke bawah jembatan Teluk yang kedua yang sudah dibangun lebih terbaru ya dibandingkan yang kita tadi. Sesudah dari atas, sekarang kita akan ke bawah melihat sisi dari jembatan ini guys. Wow, ada tulisan kameramen, abang kamera. Kita lihat di sini banyak sekali coretan-coretan. Nah, di sini banyak sekali coretan-coretan. Saya sekedar menghimbau guys bagi siapapun orangnya untuk tidak melakukan vandalisme atau merusak fasilitas umum, dan itu jangan ya. Sepertinya yang nulis itu anak-anak ABG ya. Kalau udah dewasa kerasa nggak? Ayo kesini bang kameramen. Wow, pesona Indonesia itu tidak akan pernah habisnya. Wow, sangat indah sekali ya. Sangat indah, sangat nyaman. Dan kita bisa melihat, merasakan di bawah jembatan 2, jembatan Teluk Desa Epil, sangat nyaman, sangat fresh, sangat damai sekali nuansa di pagi hari ini ya, dengan cuaca cukup mendukung. Tentunya sangat indah sekali. Seperti saya bilang tadi di awal bahwa 4 ya tadi sudah saya katakan bahwa Paulo 3, 4